Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hermes di channel Hermes D. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah sebagai tugas dari mata kuliah teknik penulisan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah tersebut. Jadi di beberapa minggu terakhir ada tugas untuk menentukan judul dari artikel ilmiah itu, kemudian menentukan juga abstraknya, menentukan pendahuluannya dan tinjauan pustakanya. Jadi di sini saya mengambil judul dari skripsi atas nama Febrianto dari program studi pendidikan teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Jogja. Jadi judul skripsi yang beliau angkat adalah pengembangan sistem ujian online berbasis web pada mata pelajaran teknik listrik di Sekolah Menengah Kejuruan Yogyakarta. Ini ditulis oleh Febrianto sendiri untuk memenuhi tugas akhir atau skripsi pada mata kuliah pendidikan teknik pada program studi pendidikan teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Jogja. Jadi abstraknya di sini sudah saya susun juga, di mana intinya bahwa teknologi komunikasi dan elektronik hari ini itu semakin berkembang semakin pesat, sehingga bidang pendidikan juga harus ikut untuk mengalami peningkatan baik dalam kualitas ataupun kecepatan ataupun kepraktisan, dan juga dapat berupa sebuah kemudahan. Beberapa tahun ini ujian konvensional itu sudah bergeser ke arah komputerisasi, di mana pada kalau tidak salah di tahun 2016 itu dimulai yang namanya UNBK. Namun kalau tidak salah hari ini diganti lagi dengan ujian sekolah. Tapi ujian sekolah itu juga utamanya di kota-kota sudah tidak banyak melakukan ujian konvensional. Dia lebih bergeser ke arah komputerisasi. Jadi hal ini dipengaruhi oleh munculnya sebuah internet, di mana dengan adanya internet itu komputer-komputer ini dapat saling berhubungan dengan luas menggunakan jaringan itu sendiri. Jadi akibat dari perkembangan teknologi ini, makanya pergeseran bidang pendidikan khususnya dalam pelaksanaan ujian itu juga semakin berkembang. Jadi hari-hari ini juga dapat kita lihat bahwa bukan hanya pada SMK yang melakukan ujian komputerisasi itu, tetapi dari tingkat SD, SMP itu juga mereka menggunakan ujian komputerisasi sebagai ujian akhir kelulusan siswa-siswi di dalam sana. Jadi itulah sebabnya kenapa si Febrianto ini mengangkat judul ini, difokuskan pada mata kuliah teknik elektro di SMK Kejuruan Yogyakarta. Dalam rangka pembangunan aplikasi berbasis web ini ada beberapa hal yang harus kita yang harus digunakan di dalam sana. Di antaranya adalah menggunakan bahasa pemrograman PHP, kemudian HTML tentunya, CSS untuk memperindah, dan database dari MySQL. Sehingga di samping pengembangannya menggunakan 4 fitur ini, bahasa pemrograman ini, biayanya juga terjangkau. Sehingga dari kata kunci abstrak ini dapat kita uraikan bahwa ada pendidikan, kemudian ujian online, kemudian ada kata kunci juga PHP, kemudian HTML, kemudian CSS, dan database MySQL. Di sini pendahuluan. Jadi sama seperti yang saya jelaskan di abstrak tadi di atas, bahwa kualitas pendidikan merupakan sebuah kebutuhan yang harus diutamakan, terutamanya bagi generasi penerus bangsa, sehingga pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari orang tua siswa, lembaga pendidikan, sampai kepada pemerintah. Dukungan itu dapat berupa berbagai macam hal, seperti penyediaan fasilitas, kemudian
dukungan-dukungan moral terhadap guru di sekolah dan lain-lain sebagainya. Maka di dalam dunia pendidikan itu, ujian konvensional itu sebagai kegiatan untuk mengetahui hasil belajar siswa mulai bergeser pada arah komputerisasi. Yang dulunya kita menggunakan media kertas dan alat tulis, hari-hari ini kebanyakan menggunakan komputerisasi. Kenapa hal itu terjadi? Ini banyak hal yang menyebabkan kurang efektivitasnya menggunakan ujian konvensional itu dibandingkan dengan ujian komputerisasi itu. Bahwa kalau kita menggunakan sistem atau kita menggunakan komputer untuk melaksanakan ujian, maka kecurangan-kecurangan yang terdapat di dalam sana itu bisa teratasi. Mengapa demikian? Karena siswa hanya akan lebih fokus terhadap komputer itu sendiri. Bahwa kalau misalnya dalam ujian konvensional itu, ujian menggunakan kertas itu, waktunya katakanlah bisa molor 5-6 menit atau sampai 10 menit, maka menggunakan komputer itu tidak bakalan molor. Kenapa tidak molor? Karena waktunya sudah diatur di dalam sana, sehingga akan lebih efektif menggunakan komputer, tidak akan mengurangi kecurangan ketika menggunakan komputer dibandingkan dengan menggunakan alat tulis atau kertas. Sehingga itu yang menjadi pendahuluan utama atau masalah utama dari kenapa judul ini diangkat. Kemudian dari tinjauan pustaka, jadi Husna Tudiana pada tahun 2012 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dia juga mengangkat judul aplikasi tes potensi akademik online sebagai alat bantu proses pembelajaran bagi calon peserta ujian. Kemudian pada tahun 2012 juga Iman Ahfaz juga meneliti hal serupa. Dia dari Universitas Maria Kudus dengan judul Rancang Bangun Simulasi Tes Online Calon Pegawai Negeri Sipil. Kemudian pada tahun 2011 juga Tony Purwanto dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulan di Jakarta juga mengangkat penelitian serupa kaitannya dengan perancangan aplikasi, yaitu perancangan aplikasi simulasi Test of English as Foreign Language. Kemudian pada tahun 2011 juga Muhammad Lukman Addah juga mengangkat penelitian serupa dari Universitas Indonesia dengan judul aplikasi ujian online pada training karyawan menggunakan metode computerized classification test dengan adaptive feedback. Jadi lima si penulis ini juga menggunakan penelitian yang sama atau meneliti aplikasi yang sama, aplikasi online yang sama untuk memenuhi mata kuliahnya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Jadi lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.